Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Ketika kau tak sanggup melangkah, bagaimana hilang arah tiada tempat untuk kau tak sanggup bertahan. Hilang arah tiada tempat selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Insya-Allah, 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 ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu. Hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Inshallah, 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 we'll find our way. 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 We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say.
Cek. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu
memangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, jelas ya suaranya? Ya. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat kembali mengikuti kegiatan Sanlat Daring Berkah yang kebetulan hari ini adalah hari ke-10. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Saraya selaku PLT Kepala Man 1 Cianjur, yang saya hormati Bapak Wakaman Kesiswaan Bapak Rahman Jainuddin SPD MPD, kemudian yang saya hormati pula Bapak Dr. Andes Sulaksana Fuad selaku Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan, yang saya hormati pula Ibu Hida Holisoh SAG selaku Pembina Keakhwatan Man 1 Cianjur, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia serta para peserta yang turut hadir dalam room Google Meet ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Syahrul Rizki dari kelas 11 MIPA 1, dan saya di sini bertugas sebagai Master of Ceremony atau MC, dan insya Allah akan membersamai teman-teman semua hingga acara berakhir. Kemudian ucapan terima kasih menjadi pembuka untuk kegiatan hari ini, dan saya haturkan kepada semua pihak yang terlibat atas kontribusinya untuk mensukseskan kegiatan ini. Dari hari pertama hingga sekarang sudah mencapai hari ke-10. Semoga segala upaya kita untuk mensukseskan segala bentuk kegiatan ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, saya juga ingin membacakan rules of the game daripada kegiatan Sanlat pada hari ini. Seperti biasa dan tidak ada yang dirubah, namun saya ingin mengingatkan kembali sebagai penekanan agar teman-teman dapat mematuhi aturan tersebut. Yang pertama, teman-teman tidak boleh menyalakan mikrofon ketika ada yang berbicara atau ketika MC atau bahkan pemateri sedang berbicara. Kemudian, teman-teman tidak boleh menampilkan video atau foto yang memang seharusnya tidak ditampilkan. Kemudian juga teman-teman silakan untuk mencatat segala bentuk materi yang nanti disampaikan oleh pemateri, karena hari ini kita mendapatkan tema yang sangat penting, yaitu syarat rukun puasa.
Artinya kita tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan jika kita tidak tahu apa itu syarat dan rukunnya dari puasa tersebut. Ya, jadi silakan disimak, dicatat, dan jangan lupa nanti diamalkan. Jika halnya ada absensi yang berkaitan dengan kegiatan ini, silakan juga jangan lupa diisi, jangan sampai mengikuti tapi tetap diapakan. Selanjutnya, karena di sini masih banyak ruang yang kosong untuk room Google Meet, jadi silakan juga kepada teman-teman semua, ajak terlebih dahulu rekan-rekan kelasnya. Ini ada sekitar 55 orang, artinya masih ada ruang untuk 45 orang lagi. Silakan ajak terlebih dahulu rekan-rekan kelasnya, jangan sampai ketinggalan materi yang nanti akan disampaikan. Ini grafiknya sedikit menurun ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Teman seperti itu, kita harus tetap istiqomah dan tetap semangat untuk mencari. Justru kita harus semakin semangat, bukan semakin turun ya. Baik, untuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Barakati Ummul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah, kegiatan hari ini telah dibuka dengan membacakan Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakannya surah tersebut, kegiatan ini ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta ada dalam naungan, ada dalam lindungan, serta kelancaran dan kemudahan, dan dilindungi dari segala hal apapun yang tidak kita inginkan. Ya. Dan yang terpenting adalah semoga teman-teman dan kita semua dapat menyerap dan dapat menerima serta dapat mengamalkan apa saja yang nanti disampaikan oleh pemateri. Dan kebetulan juga pemateri kita alhamdulillah sudah hadir di tempat. Terima kasih kepada Bapak Asep Nuroni. Teman-teman, ini adalah pemateri yang sangat luar biasa, yang paham betul mengenai ilmu fikih. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Sekali lagi, sebelum kita mulai, silakan ajak teman-temannya agar berpartisipasi dalam kegiatan salat hari ini. Ya. Selanjutnya ada pembacaan Asmaul Husna yang nantinya akan dibacakan atau dipimpin oleh Kang Raffi Firdaus. Dan sebelum itu, saya harapkan teman-teman tidak perlu menyalakan mikrofon. Teman-teman cukup mengikuti di rumah saja tanpa menyalakan mikrofonnya. Silakan juga ikuti dengan hikmat agar kita mendapatkan pahala ya tentunya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kepada Kang Raffi Firdaus, saya persilakan untuk memimpin pembacaan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan jalannya acara, alangkah baiknya kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Sebelum itu, kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir,
ya Khalid. Ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Hamid ya Basir ya Khabir ya Rafiq ya Mu'izz ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rahim ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Mati ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mudi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Allah ya Akhir ya Qadir ya ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muqaddim ya Rabbuk ya Rabbuk ya Sayyidul ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Jamil ya Ghani ya ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Hadi ya Baqi ya Malik ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dengan membaca Asmaul Husna ini kita diberi kelancaran, ilmu yang berkah, dan juga rezeki yang melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Kang Rafli Firdaus yang telah memimpin jalannya pembacaan Asmaul Husna pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan semoga dengan berkah Asmaul Husna itu kita semua juga mendapatkan hikmah daripada yang telah kita bacakan ya. Teman-teman semua masih pada semangat nih? Ya, harus tetap semangat ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua jangan sampai tidak semangat ya. Ini ada 59 orang alhamdulillah yang sudah hadir. Terima kasih. Ada ruang berarti sekitar untuk 40-an orang lagi. Silahkan ya, sekali lagi saya himbau teman-teman untuk kembali mengajak rekan-rekan kelasnya atau yang tidak sekelas pun tidak apa-apa. Silakan ajak rekan-rekannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Karena ini menyangkut dengan ibadah puasa kita juga ya. Temanya yaitu tentang syarat rukun puasa. Artinya sangat-sangat penting. Ya. Sebelum dimulai silakan juga siapkan alat tulisnya. Jangan sampai tidak dicatat. Baik, untuk mengefisiensi waktu karena kebetulan juga pemateri kita sudah hadir di tempat dan insya Allah sudah siap. Oleh karena itu, kepada Bapak Asep Nurani SPDI, saya persilakan untuk menyampaikan materi di posisinya. Terima kasih. Tes Pak, cek. Cek satu. Ada Suaranya belum? ini Pak. Oke. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa qala aidan, qala Rasulullah sallallahu rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'as. Wa Ahmad. Shadaqallahu azim wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, siswa-siswi MAN 1 Cianjur, serta tak lupa rekan-rekan panitia dari PKK yang luar biasa telah memfasilitasi kita dalam pembelajaran ini di Sanlat Ramadan ini. Pandemi boleh melanda kita, tetapi salah satu tugas dan kewajiban kita hidup di dunia yakni mencari ilmu, jangan sampai dan kita senantiasa berdoa kepada Allah selagi ada waktu, kesempatan, termasuk ikhtiar yang kita lakukan untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, mengikuti protokol kesehatan, senantiasa memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dan insya Allah kabar baiknya bulan Juli kita akan
melakukan pembelajaran secara offline ataupun tatap muka, karena sebagai salah satu syarat ya untuk tatap muka itu guru-gurunya harus divaksin semua. Dan alhamdulillah di Cianjur ini guru-guru sudah divaksin semua. Insya Allah ada harapan besar kita akan mengikuti pembelajaran secara live ya, langsung di kelas. Dan yang saya harapkan, yang kami harapkan guru-guru semuanya, siswa-siswi semua, setelah nanti kita mengadakan tatap muka, karena sekolah sudah memfasilitasi untuk protokol kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai seperti dari hari ini, musibah ini semakin melanda, semakin besar di negara India ya. Setelah mereka mengklaim ketika sudah landai, sudah hampir 100 juta divaksin, setelah itu Menteri Kesehatannya mengatakan kita sudah aman, ternyata yang terjadi sekarang menjadi tsunami ya, tsunami COVID-19. Hampir 5-6 ribu setiap hari meninggal. Rumah sakit di New Delhi sebagai rumah sakit terbesar India sudah tidak bisa menampung mayat bergelimpangan di rumah sakit di depan, tetapi ya seperti sadis gitu, mereka bakar saja mayatnya karena memang agama Hindu kan dibakar begitu. Sama di Indonesia juga, kalau di Bali kan dibakar. Jadi di India mayat bergelimpangan sudah tidak tertolong, medis, oksigen sudah habis, akhirnya seperti itu yang terjadi. Maka kita sangat mengharapkan di pandemi yang sedang melanda ini kita berikhtiar kepada Allah, melakukan usaha juga, berdoa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Barangkali itu sebagai permulaan perjumpaan kita sebelum masuk ke materi yang akan Bapak bahas, yang akan Bapak jelaskan. Saya sudah membuat PPT ya. Bapak hanya PPT yang sangat sederhana, karena PowerPoint itu kan power itu kan hanya inti-intinya saja. Artinya secara penjabaran sedikit banyak akan Bapak ulas, tapi nanti Bapak harapkan ada feedback yang kita ingin komunikasi dua arah. Nanti boleh bertanya, jika bisa Bapak jawab, Bapak akan jawab, tapi kalau nggak bisa mungkin bisa dipending, bisa chat WA berikutnya. Jadi tidak hanya melulu Bapak yang menyampaikan seperti ceramah biasa, tapi supaya agak lebih mengena dan juga retensinya bisa lebih lama mengendapnya. Artinya setelah Bapak menyampaikan materi ini, jika ada yang mau bertanya, diperbolehkan. Nanti kita bisa bagi beberapa season insya Allah. Materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia adalah syarat dan rukun puasa. Ini sangat penting. Jadi sebagai seorang muslim, tentu tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah diterima. Buat apa kita capek-capek beramal kalau tidak diterima? Artinya istilah Sundanya capek gawe teka pake gitu. Anas capek-capek ibadah tapi teka terima ke Allah. Nah, maka penting kita harus tahu syarat, rukun, kemudian syaratus sihah, syaratul qabul, syarat sahnya, syarat diterimanya, itu sangat penting. Maka fikih sebagai salah satu fan ilmu atau disiplin ilmu membahas materi hal tersebut. Misalkan ya secara garis besar, syaratul qabulil amal, syarat diterimanya amal oleh Allah itu ada dua. Yang pertama adalah mutaba'atul rasul, mengikuti tuntunan Rasul SAW, ittiba'ur Rasul, apa yang disampaikan Rasul harus kita ikuti. Sebagai syari, salah satu syari selain Allah adalah Rasul. Sebagai pemberi syariat, sebagai pembuat undang-undang. Itu mutaba'atul Rasul. Yang kedua adalah shawab, artinya benar. Benar sesuai dengan tuntutan. Ya. Kemudian ikhlas. Nah, jangan lupa. Nah, ini amal-amal kita itu kalau tidak ikhlas, mardud, akan tertolak oleh Allah. Ya. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah saja. Maka ada yang membagi ikhlas itu, ada ikhlas billah, ikhlas lillah, ikhlas ilallah. Ya.
Jadi amal yang kita lakukan semata-mata untuk Allah, dihadiahkan untuk Allah saja. Kenapa kamu puasa? Karena Allah yang memerintahkan di Al-Quran harus puasa. Kemudian praktek puasanya apakah sesuai dengan yang disampaikan Nabi atau tidak? Jangan sampai misalkan puasanya, puasa sih puasa, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Misalkan saya sahurnya jam 6 pagi, kan nggak bisa. Ada tuntunannya. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, ya fajar shadiq subuh ya, sampai ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Nggak bisa puasa sampai duhur, nggak diterima. Nggak sesuai dengan petunjuk atau juknis dari Rasulullah SAW. Ya, Rasul itu kan selain memang menyampaikan secara qaul, juga praktek. Maka hadis itu kan ada yang sifatnya fi'li, ada yang takriri, ada yang qauli. Apa yang disampaikan Rasul, apa yang diperbuat Rasul, dan apa yang ditetapkan oleh Rasul itu menjadi sebuah hadis yang harus kita ikuti. Ya, kan hadis itu ma'udi fa'ilan nabi min qaulin wa fi'lin wa tikrarin. Sesuatu yang dinisbahkan, yang dihubungkan kepada Nabi, baik berupa kata-kata, perbuatan, dan ketetapan. Kita melihat Rasul itu melaksanakan puasa begini-begini di fi'linya, atau qaul Nabi. Puasa itu kan al-imsak secara lugah, secara istilahnya al-imsak anil mufakkirat, yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubiha. Yang membatalkan baik itu makan, al-akli, wasyurbi, kemudian wal jima'. Itu kan menahan diri dari makan dan juga jima. Ya. Tentu biniyatin maksusin dengan niat yang khusus. Nah, mungkin itu sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Ya. Dan Bapak akan fokus ke pembahasan yang sudah Bapak share, yakni syarat dan rukun puasa. Disampaikan dalam rangka mengisi materi Salat Ramadan 1 Januari 2021. Saya Asep Nurani, guru bidang studi fikih di Masa Cianjur. Ya, kita masuk ke slide yang kedua. Syarat wajib puasa. Seseorang wajib puasa kalau memenuhi syarat-syaratnya. Bapak akan awali slide ini dengan semua orang bisa berpuasa. Semua orang boleh berpuasa. Tetapi yang wajib yang seperti apa? Gitu. Maka syarat seseorang wajib berpuasa itu yang pertama, yang utama adalah seorang muslim. Itu pintu gerbangnya. Artinya kalau kita kalau bukan muslim, ya tidak wajib puasa. Syarat utama itu seorang muslim. Seorang muslim wajib berpuasa. Nah, kita di forum ini, di daring ini semua yakin seorang muslim. Maka syarat pertama untuk masuk ke wilayah kewajiban puasa ini adalah seorang muslim. Tapi tidak titik di situ saja. Masih koma, belum titik. Apakah semua muslim wajib puasa? Ya tidak. Misalkan, di sini kan ada laki-laki, ada perempuan. Apakah semua muslim wajib berhijab? Ya tidak. Kan kalau laki-laki nggak bisa dihijab. Terus perempuan, muslimah kan begitu. Ya, seorang muslim wajib berpuasa. Apakah semua muslim? Ya tidak. Harus yang apa? Maka masuk pada syarat wajib berikutnya yang kedua, yakni baligh. Ya. Nah, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Kalau yang mengatakan 4, saya buka beberapa maroji atau sumber ya dari beberapa kitab yang saya buka, baik itu kitab yang kecil, misalkan kitab Safinatun Najah ya, Kasyifatus saja yang hampir semua pesantren yang berafiliasi KNU kan mempelajari itu sampai ke kampung-kampung. Itu kan ada yang 5, ada yang 4 ya. Ada yang 6. Itu perbedaannya dari nomor 2 sama nomor 3 itu ada yang digabungin. Kan baligun, kemudian ada mukallaf itu kan baligun akilun. Tapi di sini Bapak pisah supaya ada agak lebih rinci. Jadi ada yang menyatukan nomor 2 dengan nomor 3. Misalkan balik dengan berakal dengan kalimat mukallaf atau taklif. Tidak semua orang muslim wajib berpuasa, tapi harus yang kedua balighun. Ya, harus sudah balik. Balik itu di kitab Safina, kitab yang saya bawa itu di Sulamat Taufiq atau bentuk yang kecil itu. Ya. Kalau laki-laki sudah tamamu khamsata asyar.
sudah sempurna 15 tahun, misalkan kalau laki-laki. Kalau perempuan, misalkan sudah haid. Kalau sekarang kan di zaman yang pubertas seperti ini, perempuan itu, saya pernah mendengar ada siswi gitu yang masih SD tapi sudah haid. Wah, itu kan mungkin kalau dulu jarang-jarang gitu. Tapi dengan pubertas seperti sekarang, dengan meso, dengan apa yang dunia perkembangan sekarang ini, banyak siswi SD atau muslim SD itu sudah haid. Jadi meskipun dulu 15 tahun, kalau sudah haid dia sudah masuk pada kategori baligh begitu. Ya. Atau laki-laki belum 15 tapi sudah bermimpi dalam tanda petik ya, mungkin sudah paham. Artinya sampai keluar air mani misalnya. Jadi hal fikih itu kan harus jelas ya, harus hitam di atas putih. Jadi tidak bisa kita menyamarkan. Artinya kalau laki-laki sudah keluar air mani meskipun umur 15 tahun sudah balik, artinya sudah punya buku sendiri, sudah punya rapat catatan sendiri. Perempuan juga sama. Ya. Tapi pernah ada satu kejadian lucu. Saya dulu ngajar di MTS. Saya ngajar ketika kelas 1 MTS, anaknya masih kecil. Nggak sebutin namanya, tapi dia orang Bandung, orang Sukamiskin. Ayahnya kalau nggak salah kepala satu Cijerah waktu itu. Kelas 1 itu belum haid, masih kecil badannya. Sampai kelas 3 MTS, ia datang ke bapak sekarang saya sudah haid gitu. Lucu-lucu, aku bilang, kenapa? Kelas 3 itu berarti usia sekitar 15 tahun mungkin, 15 tahun. Dia bilang, bebeja kita ke bapak bitas head ayeuna. Itu SMP kelas 3, MTS kelas 3 sudah haid. Jadi memang kondisi haid itu kan tidak melihat umur, kadang di usia berapa, di usia berapa, seperti itu. Ya artinya balik itu kalau secara kategori tadi misalkan di fikih di awal ada batas minimal 15 tahun, tamam khamsata asyar. Nah tapi bagi laki-laki kalau sebelum usia itu sudah keluar air mani maka sudah balik kategorinya. Kemudian perempuan sudah misalkan haid itu pun sudah termasuk pada kategori balik begitu ya. Itu yang syarat yang kedua. Berikutnya, apakah setiap orang muslim yang sudah balik wajib berpuasa? Tidak. Masih koma, belum titik. Seorang muslim iya, balik iya, tapi tidak berakal. Apakah wajib puasa? Ya tidak. Banyak orang gila di sana. Asalnya kan muslim. Dia seorang muslim, kemudian sudah balik, sudah 30 tahun, katakan berapa can balik kan? Udah 30 tahun, tetapi ia gila karena misalkan stres memikirkan masalah seorang caleg katakan. Mohon maaf ya, bisa ya orang tua caleg. Ini fakta. Banyak caleg atau calon bupati, calon apa, ketika sudah berkorban banyak uang, hutang sana sini, menjual sertifikat rumah dan sebagainya, tiba-tiba gak jadi, gak kepilih, stres, banyak yang gak pakai baju. Makanya setiap selesai pemilihan caleg itu rumah sakit jiwa selalu penuh dengan caleg yang gagal. Itu fakta. Hampir setiap caleg atau pemilu, setelah pemilihan umum, setelah selesai pengumuman, rumah sakit jiwa penuh dengan orang stres, orang gila. Kenapa? Ya uang sudah habis, semua sudah habis, sudah nggak jadi calegnya, ya begitu. Banyak yang stres. Jadi asalnya dia normal, jadi tidak gila sejak lahir kan. Jadi untuk pas lahir langsung gelo, dia normal dulu. Normal menjadi seorang muslim, bahkan sudah usia 40 tahun, tiba-tiba nyalon, kemudian karena punya pikiran stres, gak jadi, gagal, menjadi gila. Jadi seorang muslim balik, kalau gila, yakni tidak berakal, tidak berfungsi akalnya, maka tidak wajib berpuasa. Mata nugelo ayana kan di jalan dahar, so ameng ayana ka empet-empet apa banyak orang gila yang makan siang hari. Iya biasa mereka orang gila, gak wajib bagi mereka. Gak ada kewajiban bagi orang gila untuk berpuasa. Saya pengen gak puasa, ya tinggal minta doa sih, ya Allah jadikan saya orang gila. Tapi kan kalau gak mau puasa. Nah, di sini kan normal semua kan, ya, di sini semua sehat, di sini semua berakal, tidak ada gangguan apapun, tidak ada yang menghalangi fungsi akal. Makanya akal ini sebagai faktor utama di manusia yang membedakan kemuliaan manusia dengan selain manusia. Dalam ilmu mantik itu definisi manusia itu kan al-hayawan. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi pada dasarnya kita ini hewan. Tetapi yang membedakan kita itu adalah naftikiyahnya itu. Akalnya tersebut. Kalau kita tidak berakal, apa bedanya dengan ayam? Apa bedanya dengan kucing? Sok jelema gelo non bedanya jeung kucing.
Kucing kan tengah di calana, nu gelo kan tengah di calana. Karena apa ya? Ya tidak ada malu, tidak ada malu gitu. Apa bedanya orang gila dengan hewan? Maka dengan fungsi akal itu yang membedakan kita dengan hewan. Bahkan dengan akal inilah yang menjadikan manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Buktinya Nabi Muhammad kan derajatnya lebih tinggi daripada malaikat Jibril sekalipun. Kenapa? Karena ada akal itu. Maka syukurlah apa yang telah Allah berikan kelebihan berupa akal ini. Ini harus bersyukur. Ya, hatikiah ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Harus kita jaga, menjaga akal kita. Perasaan belum mendengar orang gila sejak lahir. Perasaan belum mendengar. Mus gila sejak lahirnya ya? Enggak. Artinya gila itu karena memang ada suatu masalah membuat ia stres, buka banyak hutang atau banyak masalah di rumah sehingga kalut, gitu ya, sehingga gila. Biasanya seperti itu. Itu ada 3 ya. Kalau mau dibikin satu nomor boleh. Jadi yang pertama Islam, yang kedua mukallaf. Di redaksi kitab itu banyak yang menggunakan kalimat mukallaf atau taklif. Sudah diberi beban oleh Allah SWT untuk menjadi seorang yang melaksanakan puasa. Itu balik dengan berangkat. Pertanyaan yang keempat, apakah seorang muslim yang sudah balik dan berakal wajib berpuasa? Oh, belum tentu. Masih koma nih. Apakah sehat atau tidak? Kalau ia muslim, ia balik, ia berakal dan sehat, baru wajib puasa. Meskipun muslim balik berakal tapi sakit, tidak wajib dia melakukan puasa. Apalagi kalau sudah sakitnya kronis ya. Misalkan yang menyangkut dengan lambung, kalau tidak makan itu sakit, misalkan dia harus makan sekian jam sekali karena sudah kronis. Tidak wajib. Maka agama mengajarkan di fikih itu ada fidyah atau apa, nanti bisa lebih panjang pembahasan itu. Ya pada prinsipnya dia harus sehat, harus sehat. Jadi kalau tidak sehat, maka tidak wajib dia melakukan puasa. Ya, misalkan ada di teman-teman kita yang sedang sakit sekarang, nggak wajib puasa, iftar aja, batalkan saja. Saya sedang sakit nih, nggak wajib untuk berpuasa, batal saja makan saja. Itu kalau sakit. Jadi tidak wajib puasa bagi yang sakit, tapi mungkin nanti ada qadha begitu, atau ada fidyah, tergantung seperti apa kondisinya. Apakah ada harapan sembuh? Kalau ada harapan sembuh, maka ketika sembuh dia harus mengqadha. Atau tidak ada harapan sembuh, maka dia misalkan melakukan fidyah sembuh. Itu. Lanjut, apakah seorang muslim yang sudah balik, berakal dan saat itu wajib puasa? Tidak. Syarat berikutnya adalah mukim, diam ada di daerahnya, di tempatnya, di kampungnya. Artinya, ia tidak melakukan safar, bukan seorang musafir. Kalau sedang melakukan perjalanan jauh, ya, maka dia boleh untuk batal, untuk membuka puasanya. Misalkan sekarang mau mudik nih, mau pulang. Biasanya misalkan tanggal 25 atau tanggal berapa, di jalan itu gak kuat, silahkan batal saja, buka saja. Itu sudah ada tertera ayatnya jelas sekali di Al-Quran. Setelah ayat-ayat tentang kewajiban puasa itu kan ke depannya. Wa minkum maradha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau ada dalam sedang perjalanan, maka silahkan berbuka. Fa'aftar, cuma dibuang. Bisa dilihat di tafsir Jalalain ataupun di Hasyiah Ashawi kan ada fa'aftar tafsirnya itu. Maka silahkan buka. Maka kesananya fa'iddatun min ayyamin. Maka silahkan menghitung untuk menggantinya di ayyamin ukhra, di hari-hari berikutnya setelah Ramadan, misalkan di Syawal atau di bulan apa, di 11 bulan berikutnya. Boleh di berurutan, boleh dipisah-pisah. Yang penting mengganti iftarnya tersebut, mengganti batalnya tersebut atau mengqadha batalnya tersebut. Oke, kalau kita sedang musafir, silahkan batal saja. Itu sebagai rukhsah dari Allah, sebagai keringanan dari Allah. Dan Allah menyukai kalau kita melaksanakan rukhsahnya. Innallaha yuhibbu an tu'tar rukhsah. Allah itu suka kalau kita melaksanakan keringanan dari Allah. Jadi kalau sedang musafir, buka saja, Allah senang kalau kita berbuka. Begitu, ya. Enggak apa-apa, silahkan. Nanti aja ganti. Begitu. Jadi kalau sekarang misalkan, si itu kerdahar tuh, husnuzon dulu. Oh, barangkali dia sedang musafir, sedang lapar, jangan serta-merta menjudge. Siapa puasa, jangan begitu. Jadi kalau kita punya husnuzon itu akan senantiasa baik prasangka kepada orang lain. Maka seorang alim bilang mengatakan, kalau ada orang lain melakukan kesalahan begitu, melakukan sebuah kemaksiatan atau apa, maka
Coba tanamkan dalam hati kamu itu 70 alasan kenapa dia melakukan seperti itu, supaya kita senantiasa bersih hati kita itu. Seperti itu ya. Mungkin ini, mungkin itu. Jadi harus ada beberapa kemungkinan yang menjadikan alasan kita kenapa dia melakukan seperti itu. Sehingga kita tidak serta-merta menjudge, menghakimi orang lain. Itu ya, tidak bisa. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, seseorang wajib puasa itu, syarat wajibnya ini ya, tidak setiap muslim, tidak setiap yang sudah balik berakal sehat bermukim itu wajib puasa kalau ia tidak suci dari haid dan nifas. Berarti syarat ini khusus bagi perempuan. Laki-laki gak haid kan? Gak haid laki-laki. Gak ada nifas kan? Nah, qadarullah, takdir Allah menjadikan kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan dengan identitas yang berbeda, ya, dengan permasalahan yang berbeda, ya, dengan keistimewaan yang berbeda. Seorang wanita, seorang perempuan pasti mengalami yang namanya haid atau nifas, ya. Kecuali hanya ada satu wanita yang pernah haid selama hidupnya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah SAW yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu selama hidupnya tidak pernah haid, ya. Jadi beliau itu suci dari haid. Nah, selain itu semua wanita pasti mengalami haid, ya, normal haid, normal. Perempuan yang haid itu normal, ya, berarti sehat kan. Itu kan mengeluarkan penyakit itu di sana. Nah, jadi seorang wanita, nah ini sekarang sudah bergeser ya, tidak semua muslim. Jadi sekarang muslimah, seorang wanita yang haid, yang nifas, maka haram hukumnya puasa. Tidak boleh ulah mentang-mentang, dan pokoknya hayang puasa, gerhet di hayang puasa, malah dosa kamu. Melakukan puasa ketika haid, ketika nifas malah dosa kan? Kan haram hukumnya. Di antara yang diharamkan puasa itu seorang wanita yang sedang haid. Maka ketika haid dan nifas, nggak boleh berpuasa. Setiap wanita pasti dalam satu bulan itu tidak akan full 1 bulan. Puasanya wanita ini pasti 23 hari atau 22 hari. Kalau misalkan 29 hari, bulan-bulan Islam itu kan 29 hari kebanyakannya. Kalau misalkan ikmal sampai 30 atau 28. Nah, jadi dalam satu bulan ini para wanita ini pasti puasanya cuma 22 atau 23 hari, karena aglabiah haid itu kan 7 hari, 6 sampai 7 hari. Itu kan minimal 1 hari 1 malam, Lailatul Anhar, kemudian aglabnya adalah situn atau sabun, kemudian maksimalnya adalah 15 hari, 15. Kalau lebih dari 15, wanita masih haid, oh itu bukan haid, itu adalah istihadhah. Ya. Kalau setelah 15 hari masih keluar darah, maka itu istihadhah. Ya. Periksa diri ke dokter, itu darah penyakit, ya. Bukan darah haid. Itu keyakinan kita di mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Nah, barangkali untuk slide yang kedua ini tentang syarat wajib puasa. Sebelum ya, syarat sah puasa yang pertama adalah muslim, seorang yang beragama Islam. Tentunya non muslim ya tidak sah puasa. Misalkan siapa, Cristiano Ronaldo kan non muslim, puasa ya silahkan, tapi nggak sah, ya. Amal kita diterima Allah, amal kebaikan kita diterima Allah kalau kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Tidak ada modal itu, maka tidak akan terima sebagai sebuah amal kebaikan. Makanya misalkan ayeuna
Sudah connect lagi dengan ya. Oke, lanjut ya. Ini ada trouble, something trouble sedikit. Nah, kembali ya, bahwa sahnya ibadah kita secara umum itu kalau kita seorang muslim, termasuk salah satu ibadah adalah puasa. Puasa kita sah menurut agama apabila kita seorang muslim. Artinya misalkan contoh tadi ya, seorang non muslim, taruh saja sebut saja Cristiano Ronaldo itu kan gemar menurut bahasa kita sodako. Ya, misalkan karena ada rasa simpati, ada rasa empati kepada warga Palestina, maka Cristiano Ronaldo suka ngasih misalkan sumbangan ke Palestina. Tapi karena dia bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim, maka amal di hadapan Allahnya kan nggak ada nilai kebaikannya. Berbeda dengan seorang muslim, bersedekah 500 rupiah saja dengan keikhlasan kita itu menjadi sebuah amal kebaikan. Maka ini sahnya amal kita apabila kita seorang muslim, termasuk puasa. Kemudian yang kedua, sah amal kita sama seperti tadi syarat wajib apabila berakal, apabila kita bukan orang gila. Kemudian yang ketiga ada suci dari haid dan nifas, sama seperti dari syarat wajib puasa harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat ini yang membedakan adalah nyata masuk bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan, artinya kalau belum masuk bulan Ramadan maka tidak sah. Puasa Ramadan tapi bulan Syawal kan nggak bisa. Bulan Sya'ban, sebelum Ramadan itu kan Sya'ban. Jadi genapkan dulu misalkan apakah sudah hilal, sudah terlihat, apakah masuk tanggal 1 Ramadan besok, misalkan di maghrib itu, atau misalkan kalau tidak kelihatan hilal sekian derajat, ikmalkan Sya'ban 30 hari, baru besok pasti tanggal 1, mual 30 hiji, karena bulan Islam tidak ada yang 31, maksimal 30. 28, 29, maksimal 30. Kalau sudah diikmal 30 hari, kan fa'in guma ahadukum, apabila tidak kelihatan bulan, karena misalkan dengan tidak kecanggihan teknologi zaman dulu di hadis itu, kan? Kalau dulu dengan Teman-teman semua, mohon maaf ya. Di sini sedang ada kendala teknis, ada trouble, tapi sedang kami atasi tentunya. Jadi kepada teman-teman semua, mohon untuk bersabar dan jangan sampai meninggalkan kemudian ini. Sudah bisa, Mas? sudah Ya, silakan. ya. Kembali, ini syarat sah puasa yang terakhir adalah nyata masuk bulan Ramadan. Jadi setelah Sya'ban, yakni bulan sebelum Ramadan itu harus apakah 29, tapi setelah besok ada hilal berarti 1 Ramadan, atau misalkan tidak kelihatan hilal berarti diikmal sampai 30 hari. Kalau setelah tanggal 30 bulan Sya'ban pasti besok tanggal 1 Ramadan. Jadi tidak sah kalau belum masuk bulan Ramadan. Disebut sah puasa Ramadan kalau masuk pada tanggal Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Itu tentang syarat sah puasa. Baik, next, selanjutnya yang terakhir. Tentang rukun puasa, ya, arkanus shaum. Rukun puasa ini, ya, ada yang memasukkan 2, ada yang memasukkan 3. Ya. Nah, bagi yang 3 ini Bapak sampaikan, yang pertama adalah niat puasa. Artinya puasa kita, terutama puasa Ramadan ini harus ada niat untuk puasa. Kalau nggak ada niat, ya maka nahan lapar aja dan haus. Misalkan ya, bangun jam 5 ke sahur, jam 6, jam 7, jam 8, nggak ada niat puasa. Di malam harinya nggak ada niat puasa. Tapi itu makan orang sampai ke maghrib, nggak ada niat puasa, ya bukan puasa. Makanya niat itu sebagai faktor penting, sebagai syaratul amal.
Bahkan termasuk nisful amal, setengah dari amal kita terletak di dalam niat. Harus ada niat untuk puasa. Saya mau puasa, itu niat sederhana nanti. Kumaha niatnya, abi bade puasa, itu niat. Nah, coba sekarang kan kita untuk membantu itu suka ditalafuzkan. Sedikit Bapak melebar. Niat itu ijma para ulama, sepakat para ulama bahwa mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sepakat para ulama semua. Gak ada yang ikhtilaf. Semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Di kitab Safinah pun demikian. An-niat mahaluha fil qalbi. Silahkan dibuka saja. Ya. Semua ulama sepakat niat di dalam hati. Cuma pertanyaan berikutnya, apakah boleh melafadzkan? Apakah boleh mengucapkan? Nah, para ulama yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Silahkan diucapkan. Ari ngucapkeun ku bahasa naon? Ya terserah, Indonesia, Inggris, Jerman, Arab, bae ngucapkeun mah. Gitu. Orang Inggris dengan ku bahasa Inggris. Orang Sunda ku bahasa Sunda. Abdi bade puasa, misalkan cek mulut teh. Dan pasti moal semata-mata ngucapkeun itu memang ada dorongan dari hati gitu. Ya, sehingga mengucapkan di dalam mulut. Ada kalimat kan liyu'awina lisan al-qabi, supaya lisan bisa membantu kan hati kan gitu. Jadi boleh. Jadi ada Rasul getara ngucapkeun iya. Gak ada contohnya misalkan di hadis tentang talaqud niat misalkan. Nah, itu kan awalnya katanya buat membantu orang yang masih was-was begitu. Sementara di kita sekarang menjadi sebuah lumrah gitu. Setelah selesai sholat tarawih suka mentalafudkan misalkan nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanatillahi ta'ala, ya tapi puasa dan seterusnya ditalafudkan, ya boleh, gak apa-apa ya, jangan hal-hal seperti itu dipertentangkan ya. Jadi silakan misalkan diucapkan, tapi yang jelas niat itu tempatnya di dalam hati. Kalaupun tidak dilafadzkan gak apa-apa, tidak apa-apa kalaupun tidak diucapkan. Dan niat puasa ini harus di malam hari. Kalau puasa Ramadan atau puasa fardu berbeda dengan puasa sunnah. Sedikit lagi Bapak melebar tentang niat ya. Satu hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu ketika Rasul datang ke rumah Aisyah siang dan bertanya, Aisyah, apakah ada makanan atau ada apa-apa di rumah? Kata Aisyah, gak ada. Coba bayangkan, kalau di rumah kita seperti itu, bisa membayangkan seperti apa kehidupan Rasulullah secara ekonomi. Jadi di rumah Rasul teh kayak kulkas, kayak tempat makanan, kayak pagolah, misalkan kayak meja, kayak. Jadi jangan membayangkan rumah Rasul seperti rumah kita, baik besarnya atau isinya, furnitur dan sebagainya. Enggak, Rasul itu rumahnya kan cuma 4 meter ke 4 meter mungkin ya. Bahasanya bukan rumah, Rasul itu bukan bait tapi hujroh. Hujroh itu bahasa Arabnya kan kamar. Jadi Rasul mah semua aktivitas di sana, makan di sana, tidur di sana, atuh sok peta. Bayangkan, rumah Rasul itu sangat kecil. Maka disebut hujratun Nabi, kamar Rasul. Jadi itu juga urang, aya ruang tengah, aya kamar, aya dapur, aya WC, itu aya rumah Rasul mah seperti itu. Sangat kecil, sederhananya rumah Rasul SAW. Padahal lamun bade, namun kawas kurang kan terus ditawari ke malaikat Jibril gitu kan. Sudah menawari bisi bade, cenah bulu dan emas kalau anjeun Muhammad alim Rasul kan gitu. Tidak salah satu qasidah burdah kan Imam Al-Bushiri mengatakan demikian. Itu menyindir sebuah hadis kan. Warawadathu jibalu bi an takuna dzahaban. Gunung merayu kepada Nabi itu untuk jadi emas. Rasul pilih badai jantan emas abdi. Rasul menolak mun urang datang gunung naon misalkan badai jantan emas mau aja badai wah urang sok jadi emas kan gitu. Rasul itu menolak gitu. Enggak mau. Jadi bukan kekayaan yang dicari oleh Rasul, bukan. Jadi sangat sederhana rumah Rasul. Singkat cerita datang menanya Aisyah kepada istrinya itu apakah ada makanan, katakanlah mun fulgar teu aya Rasul, oh pamit kitu mah tuh badai saum we. Saum Rasul eta teh siang hari. Nah itu para ulama dimahmulkan atau diarahkan pemaknanya itu adalah puasa sunnah. Artinya puasa sunnah itu boleh niatnya siang hari. Nah disinilah perbedaan madhab ulama-ulama fikih kita, terutama 4 madhab ini ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga imam yang lain misalkan yang mu'tabar ya, misalkan
Lais, Abu Yusuf, kemudian Imam Abu Hanifah, dan masih banyak yang lainnya yang termasuk misalkan Imam Madhab, tetapi misalkan di Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui 4 madhab ini. Nah, jadi kalau puasa sunnah itu asal qabla zawal, sebelum jam 12 sebelum zuhur boleh. Misalkan kita subuh, sholat subuh, gak minum, gak makan, jam 6 gak makan, jam 7 gak makan, jam 8 gak makan, jam 9 gak makan, jam 10 gak makan, jam 11 belum makan, zawal itu jam 12, misalkan zuhur itu setengah 12 niat puasa, dan can makan ti isuk-isuk teh puasa misalkan poe Senin teh atau poe Kamis atau ayamul bid 13, 14, 15 setiap bulannya puasa sah itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau yang namanya puasa wajib, puasa Ramadan wajib meniatkan di malam hari, istilahnya itu mabitun niyat, memalamkan niat, harus di malam hari, malam teh setelah maghrib sampai sebelum subuh, jadi niat puasanya teh di malam hari. Maka ketika kita melaksanakan sahur, otomatis dalam hati kita sudah ada niat, wah saya mau puasa, mau semata-mata sahur kecuali puasa, namun mana sahur kan puasa. Maka harus ada niat di malam hari. Enjing bade puasa, tak gitu. Sederhana nama kumaha niat puasa. Niat nah teh enjing bade puasa, tak gitu. Eta mah ku bahasa Arab mangga, ku bahasa Jerman mah, ku bahasa Inggris mangga gitu. Abdi bade puasa enjing tak gitu. Nah, itu diperbaharui setiap hari, dan ada di kalau bahasa di madhab Imam Malik itu mengatakan ada niat untuk 1 bulan syahron, abdi bade niat selama bulan puasa keur sabulaneun. Nah, tapi untuk kehati-hatian setiap hari ada niat. Besok nih puasa malamnya niat, besok lagi puasa malamnya niat, sampai 30 hari atau 29 hari misalkan. Setiap malamnya harus ada niat, harus puasa. Kalau tidak ada niatnya, misalkan malam gak ada niat dari puasa, kemudian sahur teu hudang, bablas hudang jam 5. Allah saya teu niat, urang teu niat puasa. Tidak, puasanya selesaikan, tetapi tidak direken, tidak diakui, harus nanti puasa lagi diqadha, tapi jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan di hari itu. Kalau teu niatnya dahar ulah, tamatkeun tetap gitu. Dan nanti di bulan berikutnya harus diqadha. Maka ini sebagai rukun. Rukun itu kan tiangnya, arakan yang ada di dalam puasa itu harus hadir, harus ada niatnya. Gak ada niat maka tidak bisa diakui puasanya. Begitu. Dan itu tempatnya, waktunya di malam hari. Kalau tempat tadi di hati kan sudah saya sampaikan. Jadi kalau puasa wajib catatan niatnya adalah di malam hari, kalau puasa sunnah boleh di siang hari selama belum zawal. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, meskipun ba'da zawal pun termasalah. Jam 12 can dahar, jam 1 jam 3 can dahar, jam 5 can dahar kene eta teu lapar can minum, puasa misalkan poe Senin teh sah menurut Imam Abu Hanifah. Demikian boleh jam 5 sore kerek niat puasa. Poe Senin teu dahar-dahar ti isuk-isuk teh teu minum. Jam 5 kurang can dahar naon ti isuk-isuk puasa boleh menurut Imam Abu Hanifah. Pendapat demikian. Tapi kalau kebanyakan ulama mengatakan harus sebelum qabla zawal, sebelum 12 atau sebelum zuhur, sebelum matahari tepat ada di atas kepala kita. Misalkan jam 11 can makan apa-apa, belum minum apa-apa, puasa boleh. Itu bersandar pada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul masuk ke rumahnya. Ya, terlalu panjang membahas niat, bukan di situ sebetulnya. Berikutnya adalah yang kedua ini, ya, menahan diri al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari yang membatalkan. Anil akli wasyulbi wal jima, menahan diri dari yang membatalkan baik makan, minum maupun melakukan hubungan suami istri. Ya, ini yang khusus yang nomor 3, bahaya nih kalau suami istri melakukan hubungan di siang hari kan harus ininya 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Makanya kalau sudah suami istri, apalagi misalkan baru pengantin baru harus dijaga tuh. Ya jangan sampai melakukan demikian di siang bolong bulan puasa. Bahaya, kudu ngagantian lagi 2 bulan, sapoe batalna 2 bulan ngagantian gitu. Jadi yang membatalkan, terutama ya al-akli wasyurbi, makan dan minum. Nah, ini puasa tinjauannya secara fikih. Secara fikih, bayangkan Bapak membacakan hadis tadi, hadis yang kedua adalah rubba shaimin laisa min syiyamihi illal ju', rawahu Ahmad kalau enggak salah Bapak. Jadi banyak sekali orang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali hanya lapar saja.
Jadi sia-sia sampai gawe teu pakai. Kenapa? Karena ongkos puasa menahan makan, menahan minum, tapi masih kene berbohong, gibah, mencela orang, memaki orang, maka nol pahala di hadapan Allah. Puasanya sah secara fikih, tetapi tidak ada pahala di hadapan Allah. Sayang kan? Sangat sayang. Maka Imam Al-Ghazali membagi puasa itu 3 tingkatan. Kan? Ada saumul awal, saumul khusus, saumul khususil khusus. Saumul umum atau saumul awal itu puasa hanya makan, hanya menahan makan dan minum saja. Tingkatan yang kedua adalah saumul khusus, yakni istimewanya tidak hanya makan, tapi dia menahan hawa nafsu, menahan untuk menggibah, menahan diri untuk apa yang dibenci oleh Allah. Kan sudah pada tingkatan yang kedua. Maka coba kita evaluasi puasa kita. Sampai di mana? Sudah masuk tingkatan kedua atau tidak nih? Apakah hanya sebatas makan minum saja yang kita tahan? Kalau hanya menahan makan minum, binatang bisa, anak kecil bisa. Binatang juga bisa menahan makan, menahan lapar. Kalau gitu, apa bedanya kita sama binatang? Maka harus ada ningkat kita, kualitas puasa kita tidak hanya menahan makanan, tapi menahan yang katakan yang lain, menahan tangan kita dari apa yang diharamkan, menahan mata kita yang diharamkan, menahan hati kita melakukan yang diharamkan, dan menahan hati kita dari hal yang diharamkan Allah demikian. Dan puasa tingkatan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah khususil khusus, puasa yang sangat istimewa di atas puasa tingkatan kedua. Kita semata-mata Allah. Pasti ayat nabi di puasa. Nah, itu sulit kita sampai pada posisi tingkatan itu, katakan demikian. Itu ya, yang kedua. Dan yang ketiga, rukun puasa itu adalah orang yang berpuasa. As-shaim itu sendiri, orang yang melakukan puasa itu sendiri. Yang membedakannya, kalau misalkan sholat, dalam rukun sholat, kelihatan rukukna, kelihatan sujudna, ayat untukna, kelihatan takbir. Coba di puasa, apa yang membedakan puasa dengan untuk puasa? Itu beda. Ayeuna anu teu puasa. Misalkan batal di WC keluar deui, pasti nyangka puasa batul. Lalu apa lu batal? Maka orang yang berpuasa termasuk rukun itu sendiri orang yang berpuasa. Ya, karena apa? Ya, itu tidak bisa dibedakan antara puasa dengan yang tidak puasa. Orang yang melakukan tidak puasa dengan melakukan batal, misalkan nyemen, godin bahasanya kan, godin kemudian gaul lagi sama orang, siapa yang menyangka kita gak puasa? Sama aja seperti puasa. Maka orang yang puasa termasuk rukun dari puasa. Maka kita harus bisa menahan diri. Gak ada orang yang melihat, Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, maka as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah demikian. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Ya, setiap amal Adam itu kan dilipat gandakan, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Demikian dalam hadis qudsi. Karena puasa itu untukku. Jadi kalau kita, kenapa kamu gak batal? Karena Allah. Tadi kalau saya tanya, kamu kan bisa ke WC, kamu minum di WC, tapi kenapa kamu gak lakukan? Karena kamu sudah punya perasaan muraqabah, Allah melihat kita. Berarti ketika kamu tidak melakukan, mencoba-coba untuk membatalkan, itu sudah ada rasa pengawasan, waskat dari Allah, pengawasan melekat. Disitulah kenapa orang yang berpuasa termasuk rukun dalam berpuasa. Itu luar biasanya puasa itu. Maka seakan-akan amal selain puasa bukan untuk Allah, seakan-akan. Padahal kabeh amal kan ke Allah, kabeh amal. Sholat buat Allah, inna sholat wa nusuki kan lillah. Kabeh zakat ke Allah, puasa. Tapi puasa mah ada hadis khusus, hadis qudsi. Pas-shaumu itu li wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Maka lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan, satu kebahagiaan ketika berbuka, itu ketika berjumpa dengan Allah. Maka salah satu pintu di dalam surga itu ada namanya Ar-Rayyan. Salah satu pintu khusus buat orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu punya jalur khusus nih. Ini Ar-Rayyan nih. Pintu bagi orang yang suka berpuasa. Maka puasa itu sebagai amal yang luar biasa, yang keikhlasannya bakal betul-betul tertera dalam diri kita ketika kita tidak mencoba untuk batal. Karena sangat mungkin dan sangat mudah buat batal. Gampang. Mewacai ke WC minum, mewacai ke kamar minum, gampang. Tapi kenapa kita gak melakukan? Karena kita merasa Allah melihat kita. Meskipun gak ada orang yang melihat kita, tapi ada waskat, ada muraqabah, merasa Allah melihat kita. Ketika kita tidak mencoba untuk batal, disitulah keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka demikianlah hadis tersebut mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Apakah dapat dipahami? Hadirin semuanya dapat dipahami? Oke, ya terlalu panjang Bapak bicara. Sudah berapa jam Bapak bicara nih?
Oke ya, dan tadi Bapak sudah janji sama panitia, jika ada pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jawab, Bapak akan jawab. Barangkali di kolom komentar ada yang bertanya, apakah ini YouTube sama Instagramnya bukan di-share? Ya, boleh ya. Ya, ada yang bertanya, boleh silakan. Sesi pertama 2 penanya aja dulu. Ya, baik kepada teman-teman semua, baik yang hadir di Google Meet ataupun di website YouTube. Silakan ada yang bertanya. Ya. Kemudian nanti akan dibacakan. Silakan, berapa yang bertanya? Atau ya, yang live silakan, boleh sini. Boleh silakan. Waalaikumsalam. Tadi kan dari pengalaman Bapak, apabila seorang melakukan hubungan Melakukan? Oh iya. membatalkan puasa. Nah, ada yang jadi bertanya, kalau mimpi istilah kalau Oh, istilah. Ya. Kalau istilah kan bukan unsur kesengajaan ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Lanjut saja. Berbeda dengan ikhrajul mani dengan sengaja. Maka itu termasuk membatalkan puasa. Termasuk kan muntah juga kalau disengaja kan termasuk membatalkan. Beda dengan muntah biasa tanpa sengaja. Maka ikhrajul mani bisa membatalkan. Tapi kalau khurujul mani beda redaksinya. Menggunakan fi'il dengan menggunakan masdar. Kalau bukan unsur kesengajaan karena mimpi maka tidak menjadi sebuah masalah sebetulnya. Tapi kalau ikhraj ada unsur kesengajaan mengapa itu membatalkan. Nah, jadi hubungan suami istri ini ya karena ada iltiqo ilhitanani, ada bertemunya 2 alat khitan, meskipun wa in lam yunzal kan masuk batalkan gitu ya. Jadi hubungan suami istri berjima itu jelas membatalkan termasuk yang dilarang, bahkan itu kafaratnya sampai harus puasa 2 bulan syahraini mutatabi'ain. Jadi hati-hati suami istri jangan sampai melakukan di siang hari. Barangkali begitu sementara dapat dipahami. Jadi kalau yang berhubungan suami istri harus puasa 2 bulan kita. Kalau yang sengaja itu Yang sengaja apa? Ya, terima kasih kepada Kang Satria yang telah mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Kang Satria yang telah mengajukan pertanyaannya dan terima kasih pula kepada Bapak yang sudah menjawab. Tapi ini ada satu pertanyaan yang diajukan oleh teman kita, yaitu dari Siti Dewiardi. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya, seandainya jika kita merasa haus dan lapar ketika berpuasa, lalu kita berniat ingin membatalkannya, namun setelah dipikirkan kembali itu tidak jadi dibatalkan dan puasanya dilanjutkan, apakah karena niat itu puasanya jadi batal? Ya, jadi niat ya, niat membatalkan tapi tidak jadi. Untuk kehati-hatian, memang karena niat itu
sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, termasuk salah satunya puasa. Jadi bagi sebagian kalangan mungkin, meskipun tidak termasuk di dalam mubtilatus shaum itu adalah niat membatalkan, untuk kehati-hatian memang tidak boleh dibatalkan, jangan sebetulnya. Ya ketika sudah sangat haus, sangat lapar, dibatalkan, tapi saya misalkan. Nah, tetapi bagi sebagian karena tidak termasuk pembatalan puasa maka tidak batal. Niat yang dibatalkan terjadi itu batal dan bukan termasuk yang mufattirat, termasuk yang membatalkan. Karena tidak minum cuma niat saja. Artinya niat membatalkan puasa tidak membatalkan puasa. Nah, tapi karena tadi Bapak sampaikan bahwa niat itu adalah termasuk nisful amal, setengah dari amal, dikhawatirkan ya dengan niat tersebut akan mencederai puasa kita. Itu mungkin saya rasa jawaban bijak dari Bapak ya, tidak saklek batal atau tidak. Cuma secara urutan yang membatalkan puasa tidak ada niat membatalkan puasa itu membatalkan puasa. Jadi tidak seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Devi, apakah dapat dipahami itu puasa? Insyaallah paham. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Devi di kelas 10 ya. Ya, tadi dari Tevia ada pertanyaan. Kenapa? Ya. Silakan. Boleh. Kan syarat tadi yang kita muslimnya Pak. Ya. Terus kan di surat Al-Baqarah itu yang terpanggil itu kan orang-orang beriman yang diwajibkan berpuasa. Ya. Nah, jadi muslim dan orang beriman itu sama atau masih ada yang membedakan? Ya. Bagus ya. Klik sekali ini. Allah memanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhalladzina aslamu. Kenapa syaratnya wajib di sini adalah Islam tidak beriman. Itu erat kaitannya antara muslim dengan mukmin. Ya, orang beriman kepada Allah, kalau tidak mengucapkan syahadat, nggak masuk pada kategori itu. Memang misalkan ngaku Allah sebagai Tuhan, mengaku, tapi dia tidak mengucapkan syahadat sebagai prasyarat pertama diakui sebagai muslim itu kan syahadatain. Kalau tidak syahadatain, misalkan saya percaya Muhammad sebagai utusan Allah, saya percaya Allah punya malaikat, tapi dia tidak bersyahadat sementara syahadat syarat yang pertama. Menjadi seorang muslim itu harus syahadat dulu. Jadi syarat pertama puasa itu adalah harus muslim, harus muslim. Jadi misalkan ayana beriman ke Allah, iman, saya percaya Allah sebagai Tuhan. Nih orang-orang kafir Quraisy itu atau orang-orang munafik itu ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ketika kamu Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit bumi, pasti mereka la yaquluna, ada lam di awalnya, kemudian ada nunnya bertasydid, nun taukid gitu kan, sebagai ada waktu taukid dari dua. Pasti mereka bakal menjawab yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Mereka iman sama Allah, mereka tahu Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi mereka tidak bersyahadat, maka tidak termasuk muslim. Begitu. Jadi bisa saja ya orang anu mengaku saya tahu Allah sebagai Tuhan, saya mengakui saya iman, tapi tersyahadat tuli puasa, nggak sah puasanya. Begitu. Mau semata-mata dia seorang muslim, pasti sudah ada keimanan di dalam. Jadi maka syaratnya adalah harus muslim, bukan mukmin di sini. Gitu. Nah, cuma perilaku itu seorang muslim kalau tidak beriman. Makanya sebagai nilai plus justru di sana sebagai nilai plus. Seorang muslim yang mukmin, yang betul-betul iman kepada Allah, maka direken di sana untuk puasa. Berarti kalau misalkan seorang muslim tapi tidak berpuasa, maka keimanannya dipertanyakan. Begitu. Kan mana seorang muslim atau puasa, berarti keimanan kepada Allahnya diragukan. Begitu. Gitu, paham ya? Baik, apakah mau dibuka termin kedua, dua pertanyaan lagi atau cukup waktunya? Masih ada waktu Pak. Sekitar 10 menit lagi. Boleh, dua pertanyaan lagi ya. Dua pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Silakan kepada teman-teman baik yang hadir di Zoom ataupun di live YouTube. Barangkali ada yang ingin ditanyakan
pada materi kita hari ini mengenai materi yang disampaikan tadi tentunya. Silakan diajukan melalui ada sekitar waktu untuk sekitar 10 menit lagi waktunya untuk sesi pertanyaan. Atau dari rekan-rekan panitia yang hadir di sini, silakan juga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Kita tunggu 1 menit ya, barangkali ada yang lagi ngetik. Silakan sampaikan, ada yang ingin ditanyakan kali. Boleh. Oh iya, jadi ada istilah umum khusus biitlaq, ada umum mutlak. Oh, sudah masuk pada pembahasan ini kaidah ada di usul fikih, ada di matematik juga ya. Kalau tadi ada pernyataan bahwa saya secara tidak gampang mengatakan bahwa ada orang beriman tetapi ia tidak masuk muslim karena tidak mengucapkan syahadat. Jadi umum khusus diitlaq atau umum khusus seperti apa hubungannya? Tapi bagi seorang muslim ada yang keimanannya masih dipertanyakan. Saya sampaikan demikian. Jadi kalau contoh dari Bapak tadi kaitannya di posisi seberang sana ada seorang yang mengaku beriman. Maka perang sabil dalam hati Abu Thalib. Aduh ya teh syahadat entong. Maka andutku bisyahadatain wajibun.
mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang muslim itu adalah wajib. Bisa lihat dalam kitab Jawharut Tauhid ya, dalam kitab ini. Jadi mengucapkan syahadat itu wajib sebagai syarat masuk Islam. Jadi lamun syahadat nana hate itu diakui. Meskipun ayeuna syahadat dina hate Abu Thalib apal Allah Tuhan Muhammad sebagai Rasul, iman dina hate percaya Allah sebagai Tuhan, percaya aja Rasul. Kan saya era gengsi dong kalau saya harus syahadat, saya kan pemimpin orang Quraisy. Maka tidak diakui keislamannya, maka tetap cenakan secara akidahnya. Abu Thalib mata anil kufri, cuma Nabi Muhammad meminta dan memohon kepada Allah untuk meringankan siksaannya, karena bakal masuk neraka kan terus jelas, anu kafir masuk neraka, nu mukmin masuk surga, meskipun awalnya kadang aya nu mukmin masuk ke neraka heula karena banyak dosa misalkan. Kan gitu. Jadi aya surga, ada neraka. Pada prinsipnya orang kafir masuk neraka, orang mukmin masuk surga. Kan aya orang mukmin anu kena neraka heula, anu loba dosa baru kena surga. Nah, ketika permohonan Nabi untuk pamannya Abu Thalib masuk ke neraka itu, ya Allah tolong ringankan siksaan Abu Thalib. Tolong ringankan siksaan paman saya. Dan cuma siksaan paling ringan neraka itu adalah ketika kaki kena ke neraka itu kepalanya sudah ngagolotok, istilah mereka. Saking beratnya siksaan neraka, itu bisa dianggap enteng neraka teh. Pangringanna siksaan neraka suku antar karena seueur neraka sirahna geus ngagolotok gitu. Jadi Abu Thalib adalah paman Nabi yang sangat berjuang membela Nabi, mempertahankan Nabi dari serangan-serangan orang kafir, tetapi Allah tidak memberikan hidayah keimanan dalam hatinya. Maka ketika permohonan Nabi kepada Allah termasuk yang tertolakkan oleh Allah itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Meskipun paman anjeun anu ngabela anjeun, mempertahankan anjeun, kan saya teu ada hidayah itu kan, teu ngucapkeun syahadat. Itu kalau berbicara masalah keimanan. Demikian. Ari urang sahabat lain hidup bersama Rasul henteu, tabiin lain diajar ku tabiin henteu, tapi orang menjadi seorang mukmin, ayah menjadi seorang muslim, itu yang patut kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, engkau menakdirkan kami sebagai seorang muslim. Maka pupuklah keislaman kalian, pupuklah keimanan kalian dengan ilmu. Carilah ilmu untuk memupuk keimanan tersebut. Ada gambaran nggak? Kita ke sana, gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara masalah akidah, masalah keimanan ya seperti Allah yang berkuasa apa menurut Allah. Maka ada satu ini Rasul teh. Namun handeueur gitu. Duh, kunaon teu ariman wae sama orang Mekah teh. Orang-orang kafir Quraisy teh naon teu iman wae. Hayang gitu Rasul teh ariman, kita hayang salamet umat Rasul teh. Padahal Rasul geus dakwah kurang kumaha Rasul hade, kurang kumaha Rasul baik, kurang kumaha Rasul. Wah, sayang dinya ka orang kafir Quraisy, orang Mekah. Tapi teu ariman wae gitu, teu lebat Islam wae. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an itu kan laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan kamu Muhammad iman jeung teu iman mah kumaha dewek cek Allah dalam bahasa kasarna. Hak prerogatif saya dong iman jeung teu iman mah. Tugas kamu innama 'alaikal balag. Tugas kamu cuma menyampaikan, titik. Tugas kamu cuma menyampaikan. Innama pakai adawatul qasri kan. Hanyalah dengan kamu hanya bertugas dakwah saja, kamu hanya bertugas menyampaikan, bukan tugas kamu mengimankan mereka. Iman mereka hak saya kata Allah untuk membuat mereka iman. Mana yang menganca ukur nyampaikan wukul Muhammad, tugas kamu kan tabligh, dakwah wukul mana yang iman teu iman kumaha saya keun bae teu iman wah jadi pusing mana teh Muhammad. Itu jadi mau dikasarkeun bahasa Allah teh. Laisa laka minal amri syai'un kan isim nakirah. Diawali dengan laisa kamina amr syai'un, lain urusan mana yang mes acan, iman yang iman aku kumaha saya atau mana cuma dakwah unggul. Gitu. Paham enggak? Nah, itu tuh masalahnya. Ya. Satu lagi, ya. Satu lagi sebenarnya. Ya, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir karena waktu ya, teman-teman. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, ajukan melalui grup chatnya. Ya, baik grup chat Google Meet atau
teman-teman. Silakan barangkali. Sudah tidak ada. Terus aja Pak, boleh Pak. Boleh. Ini Pak, saya pernah melihat satu video yang isinya ceramah. Pernah melihat satu video yang isinya ceramah. Ini kalau ketika niat dalam buku katanya nggak boleh pakai bahasa hati. Kalau kan tadi pakai bahasa apa itu gitu kan. Tapi ada yang bilang katanya kalau misalnya niatnya itu juga pakai bahasa Arab itu bahasa apa? Harus bahasa Arab. Ya, soalnya setelah misal kan ada semua poin, ini pakai bahasa daerah kita sendiri, ya bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, bahasa nasional, jadi kan sesuai. Itu gimana? Kalau menurut Bapak bebas pakai bahasa aja kalau mau ditalafuzkan, nggak harus bahasa Arab, dan lafadznya juga bukan lafadz hadis, bukan lafadz yang diajarkan Rasul, itu karya ulama kan. Cuma karena orang Arab ya pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Jerman juga, English, I want to, no misalnya boleh, apa? Karena itu dalam hati kan. Saya sampaikan di awal bahwa niat itu mahalwa filosofi sepakat ijma para ulama, niat itu dalam hati. Bahasa naut ya terserah bahasa yang kamu paham gitu. Dan niat nawaitu sauma godin talafud itu, mentalafudkan niat itu kan bukan bahasa yang diajarkan Rasul, bukan sama sekali, bukan lafaz hadis, bukan lafaz Al-Qur'an, bukan, itu adalah karya ulama. Ya, karena orang Arab yang membuatnya, maka berbahasa Arab. Namun orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Niat saya berpuasa besok hari, ya boleh. Gak wajib pakai bahasa Arab. Jadi sah-sah saja mentalafudkan niat puasa dengan bahasa selain bahasa Arab. Boleh-boleh saja. Daya tanya lain bahasa Al-Quran, lain bahasa hadis, bukan yang bahasa yang diajarkan Rasul. Dan niat madinah hati, meskipun tadi lapatkeun ge sah. Misalkan tara maca saban pulang tarawih ge penting kata nabi pas sahur ge nawait tara, tapi dan niat puasa. Kan kieu. Ribet jika harus semua niat itu dilafadzkan. Sok bayangkan, Bapak mau pakai masker, saya mau pakai masker, wah capek, saya mau pakai komputer, capek dong harus dilafadzkan semua. Kan cek hate ya, ada komen komputer, geuleuyeuh pandangan teh kan kieu, cek hate teh pakai masker geuleuyeuh, kan geus na hate niat mah, geus aya hate na hate. Niat mah dina hate, kabeh ge dina hate. Anu menggerakkan tubuh kita dari niat itu kan di dalam hati. Dan khusus kaitannya dengan hal yang bersifat syar'i atau ibadah, osok aya membantu mentalafudkan, misalkan sholat usoleh sunat usoleh dhuhri misalkan. Dan tadi niatan dina lafaz mulut itu jadi masalah, jadi ucapkeun ge Allahu Akbar. Sah sholatna ada dina hati niat. Ngan keur ngabantu usoleh misalkan, silahkan. Tadi Bapak sampaikan niat di dalam hati, mau pakai bahasa apapun mah dina hati, dan bukan ngalapadkeun dina hati, bukan. Dan niat mah al-qasdu, an-niat yal qasdu, maksud sadetik niat mah, sadetik ge henteu niat mah kitu, sadetik niat mah. Sok ayeuna Bapak rek nangtung tinggal geus dina hati. Teu kudu setiap pekerjaan mun dilapadkeun dina niatna, wah ribet. Bayangkan KWC abdi bade KWC, geus cicing dina kloset abdi bade modal, gitu. Capek kan? Paham nggak kan? Ya, barangkali mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa berlancar. Terima kasih kepada Bapak Nurani SPDI yang telah menyampaikan materinya, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Konsumsi ya itu. Konsumsi. Apa? Alhamdulillah, materi inti yang baru saja disampaikan sudah disampaikan dengan baik, dengan jelas,
Bahkan ada sesi tanya jawab, dan insya Allah itu menjadi ilmu tambahan yang kita dapatkan hari ini. Teman-teman, jangan dulu keluar dari room Google Meet ataupun dari YouTube, karena sebentar lagi akan ada penampilan video dari divisi Nagmah, dan insya Allah ini videonya sangat bermanfaat sekali, jadi jangan sampai teman-teman lewatkan. Oleh karena itu, silakan kepada operator untuk mengkondisikan. Teman-teman, karena videonya kami unggah melalui akun YouTube, jadi teman-teman dapat mengakses video penampilan tersebut melalui live streaming yang sedang berlangsung di YouTube channel Man 1 Cianjur. Silakan teman-teman untuk menyaksikan, karena ini videonya sangat-sangat bermanfaat sekali. Setelah nanti teman-teman menyaksikan video, jangan lupa untuk kembali lagi ya di room Google Meet ini, karena acara belum sepenuhnya selesai. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala wa idza qamu ila salati qamu kusala ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلا تجد
تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار.
Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal hingga akhir telah dilaksanakan dan baru saja kita menyaksikan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat-sangat indah sekali. Beliau merupakan perwakilan daripada divisi Nagmah, yaitu Kang Thohir dan Kang Satria. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan menjadi wasilah datangnya keberkahan kepada kita semua. Teman-teman, akhirnya kita sampai di titik penutupan. Jadi, dan itu artinya pertemuan kita di Google Meet ini telah akan selesai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mohon maaf apabila banyak sekali trouble yang terjadi di hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah kita kerjakan. Dan terakhir, sampai jumpa di sanlat daring selanjutnya. Insya Allah besok dan hari seterusnya akan kembali diisi oleh pemateri yang luar biasa. Jadi tetap semangat dan istiqomah untuk mengikuti kegiatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.